Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Katekismus Heidelberg kali ini membahas pertanyaan nomor 12. Pertanyaannya, menurut penghakiman Allah yang adil, kita pantas menerima hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bagaimana kita dapat terlepas dari hukuman ini dan mendapat kemurahan Allah lagi? Jawabannya, Allah menghendaki tuntutan keadilannya dipenuhi. Keluaran 23 ayat 7, Roma 2 ayat 1-11. Oleh karena itu, tuntutan itu harus dilunaskan, baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Yesaya 53 ayat 11, Roma 8 ayat 3-4. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang hidup di masa anugerah, kita cenderung untuk berpikir dan memahami Allah sebagai Allah yang maha baik, maha murah, dan berlimpah kasih setia. Pemahaman iman kita yang demikian tentu tidak salah. Tetapi, manakala pemahaman iman kita hanya sebatas itu, yakni Allah semata-mata maha baik dan berlimpah kasih setia, dan kita mengabaikan atau meniadakan aspek Allah sebagai Allah yang maha adil dan maha kudus, maka penghayatan dan pemahaman iman kita yang demikian itu tidak benar, alias belum lengkap atau belum utuh. Allah adalah keadilan dan kebenaran, dan Ia tidak akan pernah mengkompromikan keadilannya. Allah bersabda dalam kitab Keluaran 23 ayat 7, "Aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah." Artinya, kemurahan Allah tidak serta-merta dapat secara otomatis meniadakan keadilannya. Setiap perbuatan yang melanggar dan menodai keadilan dan kebenaran Allah akan dihadapkan dibawa ke tahta pengadilan Allah. Jadi, meskipun kita hidup dan menghayati iman kita di zaman anugerah, kita tidak dibenarkan untuk bertindak dan berbuat apa saja menurut kehendak kita, terlebih menodai keadilan dan kebenaran Allah. Kita tidak bisa berdalih bahwa bukankah zaman ini adalah zaman anugerah? Karena setiap tindak kejahatan akan dituntut oleh Allah. Matius 25 ayat 31-46, Ibrani 10 ayat 27. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang benar bahwa tuntutan itu harus dilunaskan oleh kita sendiri maupun oleh siapa saja. Alkitab mengatakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa, Roma 3 ayat 3. Maka tuntutan keadilan Allah telah dijatuhkan atas semua orang, Roma pasal 2. Pada masa perjanjian lama, tuntutan atas tindak pelanggaran terhadap keadilan Allah diatur dalam Imamat pasal 4. Di mana setiap tindak pelanggaran harus dilunasi dengan membayar korban tebusan berupa penumpahan darah anak lembu atau anak domba. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 2. Darah anak domba yang diatur atau dituntut dalam perjanjian lama sesungguhnya merupakan cerminan atau gambaran atau bayangan saja tentang darah Yesus Kristus yang akan dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Matius 26 ayat 28 berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Hal mana dapat pula kita baca dalam Yesaya 53 ayat 11. Ditulis, "Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul."
Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.